Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Iza. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Kali ini kita akan membahas mengenai metodologi penelitian pendidikan. Nah, penasaran kan apa yang dibahas? Oke teman-teman, kita akan membahas mengenai metode penelitian dengan membandingkan antara jurnal penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif lain. Judul jurnal penelitian yang pertama yakni The Effect of Problem-Based Learning Module on Learning IPS atau pengaruh model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran IPS. Judul jurnal yang kedua yakni Peningkatan Pembelajaran IPS dengan menggunakan model kooperatif The Student Team Achievement Division atau STED di kelas 5 SDN 22 Kabupaten Padang Pariman. Perbandingan metode penelitian antara kuantitatif dengan kualitatif yaitu jurnal pertama menggunakan pendekatan kuantitatif secara sistematis terencana dengan baik, kajian terstruktur jelas dari awal hingga desain penelitiannya menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, dan penampilan hasilnya. Sedangkan jurnal yang kedua menggunakan pendekatan kualitatif. Digunakan karena prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang diamati dari orang-orang sehingga menjadikan sumber informasi untuk data penelitian. Model pembelajaran jurnal yang pertama yakni menggunakan metode kuantitatif di mana metode ini disusun secara sistematif dan penelitiannya disusun secara baik runtut dari awal hingga akhir dan berisi tentang menggunakan data statistik atau menggunakan data angka mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, dan penampilan hasilnya. Tujuan penelitian jurnal yang pertama ini, jurnal internasional ini dimaksudkan untuk diterapkan sebagai sistem pembelajaran yang melibatkan siswa dalam belajar mengajar guna menghasilkan hasil belajar di setiap jenjang pendidikan. Nah, pendidikan yang ada di pembelajaran metode ini diharapkan dapat berpikir kritis, pemecahan masalah, keterampilan intelektual, dan menjadi pembelajar yang mandiri dan bertanggung jawab. Berbeda dengan jurnal yang kedua, jurnal ini menggunakan metode penelitian kuantitatif di mana metode ini mendeskripsikan data yang ada di dalamnya, baik secara lisan maupun tulisan, kemudian dapat menghasilkan data objek langsung dari orang tersebut sehingga dapat menambahkan informasi terkait di lapangan. Dan tujuan metode penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan peningkatan pembelajaran IPS dengan menggunakan metode kooperatif tipe Student Team Achievement Division atau STED di kelas 5 SDN 22 Labuk Lampung, Tamban. Perbandingan yang selanjutnya yakni jurnal yang pertama menggunakan metode pendukung seperti eksperimental atau eksperimen semu, di mana jenis eksperimen ini dianggap sangat baik dan telah memenuhi persyaratan. Dan menggunakan model pembelajaran problem-based learning diharapkan dapat mengapresiasi peninggalan melalui model permasalahan yang telah diajarkan. Sedangkan pada kelas kontrol diajarkan dengan menggunakan metode konvensional dan teknik pengumpulan data menggunakan tes. Sedangkan jurnal yang kedua yakni menggunakan metode pendukung penelitian yang dilakukan adalah penelitian pendidikan tindakan kelas atau classroom action research di mana berkenaan dengan perbaikan atau peningkatan proses pembelajaran suatu kelas. Dan untuk perbandingan yang terakhir yakni teknik analisis data. Untuk jurnal yang pertama menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan tes dengan pengolahan data statistik yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan uji T atau angka. Sedangkan problem based learning menggunakan metode konvensional.
Untuk teknik analisis pada jurnal yang kedua yakni menggunakan data penelitian berupa hasil pengamatan, diskusi, catatan lapangan, dan dokumentasi dari setiap tindakan perbaikan pembelajaran IPS tentang para pejuang tokoh melalui model kooperatif. Model analisis interaktif terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu prediksi data, pembebasan data, dan sampai penarikan kesimpulan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jurnal internasional, jurnal yang pertama yang sudah terakreditasi SINTA secara keseluruhan sudah memenuhi gaya atau syarat terstruktur dengan baik, mulai dari penjelasan awal hingga desain penelitiannya dijelaskan secara rinci dan runtuh sesuai kaidah penulisan. Terus menurut saya juga metode penelitian yang digunakan sudah tepat karena sesuai dengan objek yang dilakukan, yaitu the influence of problem-based learning mengenai pengaruh model pembelajaran dan permasalahannya. Sedangkan untuk metode penelitian pada pendekatan kualitatif pada jurnal yang kedua menggunakan data deskriptif dan secara lisan maupun tulisan sudah sesuai dengan tepat, di mana perkenaan dengan proses pembelajaran suatu kelas dan sampai penarikan kesimpulan. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dan kelebihan, apabila terdapat kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga ilmu apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.